Hai, selamat pagi. Aku dengan Ani, Ibu Ani. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan cerita tentang ikan, terutama ikan koi ya guys. Ya, jadi di rumahku itu ada ikan koi. Nanti tak tunjukin seperti apa ikan koinya. Tada! Kelihatan nggak ikan koinya? Oke, oke. Nah, ikannya tuh udah besar-besar ya, ada ikan koi, ada kalper juga, ada ikan mas. Mencolot-mencolot guys, ikannya terlalu aktif ya. Oke, dipikir mungkin eh, ada makanan ya, jadi dia langsung merespon dengan cepat. Jadi ikan koi ini ada ikan koi, ikan mas, kalper itu bisa diletakkan atau disatukan dalam satu tempat karena mereka hampir sama ya, tidak membangsa. Beda dengan lele ya, jangan ditempatkan dalam satu kolam ya, ikan yang beda ya, beda jenisnya dan pakannya ya. Oke, ini jadi ikan mas ini, terutama ikan koi, pastinya juga perlu dibudidayakan ya, karena dulu cuman kecil, sekarang jadi banyak, jadi besar dan beranak pinak ya. Jadi di situ akan cerita ya tentang ikan koi ini. Pertama, ini ponakanku baru mau lewat ya, biasa. Jadi ada sedikit ini ya, interupsi ya. Ya, jadi ikan namanya ikan koi atau dengan nama latinnya, ikan koi itu punya nama latin guys ya. Nama latinnya itu ikan namanya Cyprinus carpio ya. Jadi ikan koi ini ada varietas juga dari ikan kalper yang telah dibudidayakan. Ternyata dia jenis kalper yang dibudidayakan. Warna-warnanya itu indah. Jadi ada tertentu yang punya hoki ya untuk ikan koi ini ya. Jadi dia punya warnanya itu biasanya mengandung warna-warna tertentu yang dari Jepang itu bisa bernilai sebagai kayak hoki, terus juga nama, terus juga menyebutkan satu lukisan atau tentang sesuatu gitu. Makanya kenapa ikan koi itu kadang dihargai begitu mahal, apalagi dia kalau punya hoki kan. Jadi di sini ya, di kolamku ini ya, airnya harus selalu mengalir guys. Airnya harus mengalir, kemudian jadi ada pertukaran oksigen ya, kita lihat ada tanamannya juga yang ada di sana. Ini jenis kolamnya adalah ini. Jadi terlihat ya, ini agak butek ya, tapi terlihat kan ada ikannya. Kemudian juga dari kolam buatan yang ditata dari bebatuan, terus juga atasnya itu tertutup guys. Jadi usahakan tidak kena air hujan secara langsung ya. Bisa kena matahari tapi tidak boleh kena air hujan secara langsung, karena air hujan itu asam, kadang ada yang tidak betah, ikannya itu bisa mati gitu ya. Jadi memang ikan koi itu agak kikrik juga ya. Kikrik itu maksudnya butuh perawatan khusus gitu ya, butuh temperamen khusus gitu ya. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam kolam ya, usahakan sebenarnya itu kolam itu juga sudah berlumut ya. Jadi kalau kolamnya itu barusan dibuat ya, kita buat itu usahakan dibiarkan beberapa ya sebulan lebih supaya dia berlumut. Karena kalau tidak berlumut atau masih mengandung seperti semen, bahan-bahan beracun
lainnya gitu ya, itu dia nggak kuat ya, dia mati ya. Jadi yang disukai adalah air jernih, eh, berlumut juga itu adem ya, tapi jangan lumutnya yang kotor. Yang penting tuh dia tidak apa ya, kena air kayak air pump gitu kan, banyak mengandung tertentu ya. Air pump itu tidak boleh mengandung kaporit ya. Jadi kecuali kalau sudah terbiasa, jadi harus pelan-pelan ya. Di sini kita lihat ya, ini sudah bertahun-tahun di sini ya, dan dia aman gitu ya, maksudnya aman dan nyaman juga, senang gitu karena pertumbuhannya bagus gitu ya. Kita lihat dari pertumbuhannya dan tingkat kematiannya kecil. Yang penting itu ikan itu dia indikatornya betah itu ya, maksudnya bisa hidup dan bertahan lama itu kalau satu dia nyaman dengan suhu udaranya, airnya. Yang kedua dia pertumbuhannya cepat ya, dan tidak stres gitu. Ikan juga bisa stres ya, nggak kayak manusia ya, ikan juga bisa stres, jangan salah ya. Jadi perlunya ini aliran air ini. Jadi di sana juga ada air terjunnya, jadi air terjun yang besar juga ada dinyalakan, tapi ini full 24 jam setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ya. Jadi harus tahu ya, karena dia butuh sirkulasi udara dan oksigen ya. Jadi di ikan ikan koi atau sebenarnya ikan kalper juga jenisnya ya, dan nila juga ya. Jadi dia bisa hidup sampai puluhan tahun, kadang sampai besar sekali ya, bisa. Tergantung apa ya, cara kita merawatnya, karena ikan itu tergantung cara kita memberi pakan. Di sini aku memberi pakannya dari 2 kali, pagi dan sore, tapi tidak boleh berlebihan dalam memberikan pakan, karena pakannya mengendap juga akan menjadikan amonia ya. Jadi dia akan mati karena keracunan airnya itu, bukan karena kebanyakan makan tapi keracunan airnya ya. Jadi yang pertama kali untuk membudidayakan ikan koi adalah harus menyiapkan wadah atau kolam yang sesuai ya, mau kolam, mau terpal, mau di ember atau di apapun itu, yang penting wadahnya itu sesuai dengan berat tubuhnya ya. Kemudian kualitasnya air juga bagus ya, pH-nya antara 6,5 sampai 8,5. Jadi tidak boleh terlalu asam, apalagi kalau kena air hujan tidak boleh ya. Terus suhunya juga di antara 15 sampai 30 derajat. Minimal dia sejuk, tidak boleh terlalu dingin banget kayak es gitu, atau terlalu panas sekali, karena itu akan mengakibatkan dia mati ya. Kemudian berikan pakan juga yang seimbang ya. Kita di sini pakannya pakai pakan biasa aja sih guys, pakan yang kecil-kecil gitu. Jadi bukan pakan yang besar tapi kecil ya, dan diusahakan rutin dikasih makan ya. Kemudian juga membersihkan kolam. Di sini dibersihkan kalau airnya sudah begitu jenuh itu sudah kotor sekali. Jadi jangan sering-sering dibersihkan malah, karena supaya dia bisa beradaptasi ya. Kalau digonta-ganti juga takutnya stres gitu. Kalau dia udah nyaman, jadi hanya tinggal waktu membersihkan juga tidak semuanya airnya itu dihabiskan, disisihkan separuh atau seperempatnya, kemudian dikasih air yang baru, supaya perubahannya yang drastis itu tidak membuat ikan stres. Dia masih bisa merasakan air yang sebelumnya.
gitu ya. Nah, terus ikan koi ini cara perkembangbiaknya itu bisa secara alami di kolam ataupun di wadah. Kemudian juga eh, bisa juga dipijah ya atau dikawinkan ya. Kemudian juga antara telur ikan jantan dan betina itu bisa disatukan ya, sperma jantan dan betina itu ya secara buatan ya. Kemudian juga bisa juga eh, dibiarkan alami di kolam ya. Dan biasanya telur itu akan menetas setelah 2 sampai 3 hari, itu lavanya akan tumbuh menjadi ikan-ikan kecil ya. Jadi untuk ikan koi ini ya perlu pertama kali adalah untuk dikembangbiakkan ya, untuk ikan ini dikembangbiakkan, satu, kita butuh indukan yang sehat dan berkualitas. Indukan yang sehat dan berkualitas itu indukan yang warna sisiknya bagus, matanya jernih, kemudian bobotnya juga ideal gitu ya, kelihatan aktif bergerak gitu ya. Itu ikan yang sehat gitu ya. Kemudian menyiapkan tadi wadah ya atau yang kolam yang sesuai. Kemudian yang perlu dilakukan adalah pada saat ikan-ikannya itu sudah bertelur dan menjadi ikan kecil, itu harus dipisahkan dengan induknya. Karena jenis tertentu ikan itu ada yang dimakan kembali gitu ya, seperti kayak nila gitu ya. Jadi harus segera dipisahkan ya. Dan kemudian juga pakannya itu harus pakan yang berkualitas, yang tentunya sesuai untuk ikan koi ya, gizinya, kemudian untuk misalnya untuk warna, untuk berat, untuk sehat gitu. Jadi dibutuhkan pakan yang bagus tentunya ya. Kemudian kalau sudah ikannya itu tumbuh, juga dilakukan breeding atau diseleksi. Jadi ikan-ikan mana yang nanti akan berkualitas bagus itu kelihatan ya dari jenis ikannya, terus warna coraknya, kemudian matanya gitu, semuanya nanti akan kelihatan. Jenis ikan yang aktif, yang sehat itu diseleksi sendiri dibandingkan dengan ikan-ikan yang mungkin tidak begitu istimewa gitu ya. Nah, jadi ini itu perlu memang perawatan khusus ya untuk koi asing. Tapi tidak begitu ribet sih sebenarnya, karena ikan tuh pada dasarnya sama aja, perawatannya juga rutin dan pakan gitu, kualitas air gitu ya. Nah, ikan koi itu biasanya sudah dipanen itu ketika sudah mencapai ukuran yang tertentu. Ada yang biasanya orang butuh ikan koi yang kecil, ada yang sudah dewasa gitu ya. Tapi biasanya ukuran ikan itu yang menentukan harganya di market ya. Semakin besar tentunya lebih mahal gitu ya ikan koi itu ya. Jadi ikan koi kecil itu misalnya ikan koi itu di antara 5 sampai 10 cm guys ya. Itu biasanya dipanen sekitar 3-4 bulan. Jadi setelah diternakkan dia tumbuh ya 3-4 bulan kurang lebihnya, itu dia baru dipanen. Kemudian juga yang sedang itu ukuran 10 sampai 20 cm. Biasanya 6 sampai 12 bulan ya. Kemudian juga yang sudah besar itu sekitar 1 sampai 2 tahun, ukurannya 20 sampai 30 cm ya. Kemudian yang jumbo itu ya ukurannya 30 sampai 50 cm, itu dipanen sesudah hampir 3 tahun ya. Nah, itu semakin besar koi itu akan semakin mahal. Makanya
kita harus pandai-pandai merawatnya sampai dia berukuran seperti yang kita inginkan dan menghasilkan keuntungan. Karena koi itu marketnya bagus guys, banyak orang yang suka untuk piara koi dan mereka juga senang ya koi-koi itu untuk berkembang ya, karena sebagai hiasan juga lambang keberuntungan. Makanya kenapa banyak orang yang suka sama koi gitu ya. Ini aku sebutkan ya guys, bentar. Aku baru kasih makannya seperti ini aja sih. Kalau dia lagi makan seperti itu guys, jadi serunya itu kalau kasih makan ikan ya, ayo nih. Begitu dikasih makan itu kayak berhamburan. Ya, bayangin aja tadi hanya segitu aja langsung lep gitu ya, habis karena ikannya udah besar-besar ya guys. Lihat. Wow, ya kan, berebut mereka, berebut. Ayo jangan rebutan ya, semua kebagian. Oke, gitu aku dengan Aning. Terima kasih ya sudah lihat ikan-ikanku, dan kamu juga bisa beternak ikan koi di rumah. Dadah, selamat pagi, thank you.